Jadi memang si motor NMAX Turbo ini memiliki banyak fitur dan memberikan feel berkendara itu tidak bosan, guys. Kalian lihat coba di sini banyak banget tuh pencetannya. Ada mode, ada fast beam, high beam, ada menu, ada klakson. Yang biasanya mah di motor-motor kayak Vario 160 yang zaman sekarang tuh pencetannya nggak sebanyak ini loh, guys. Bahkan si PCX juga pencetannya nggak sebanyak ini ya, PCX yang sekelasnya gitu ya. Oke, yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Baihaqi MV. Oke, guys, kali ini gua ngonten masih di Jalan Pantura ya, dengan menggunakan si NMAX ini, guys. Mungkin nanti ada beberapa konten NMAX Turbo ya, guys ya. Nggak apa-apa kan, guys? Jangan khawatir, guys. Motor Supra X selalu ada untuk kalian. Karena Baihaqi MV kan memang ciri khasnya itu Supra X, guys. Dan berhubung sekarang gua berada di Jalan Pantura ya, gua ingin reading tipis-tipis di Jalan Pantura gitu ya, guys ya. Sambil men-share kepada kalian rasa atau feel berkendaranya dengan menggunakan motor NMAX Turbo ini seperti apa. Supaya apa? Supaya kalian ketika ingin membeli motor NMAX Turbo atau NMAX Neo atau NMAX Neo S lah, yang sejenis generasi ini gitu, kalian bisa mengetahui terlebih dahulu gitu apa saja sih yang Baihaqi MV rasakan ini, dan supaya juga untuk pertimbangan kalian ya ketika ingin membeli motor NMAX Turbo atau Neo S ini, guys ya. Oke, guys, gue sekarang juga berkendara ini berada di apa namanya ya, Sukaratu ya. Sukaratu itu sudah masuknya itu, atau Pusaka Negara itu masuknya masih Subang mungkin ya, guys ya. Gue juga sekarang berada di Subang. Ngebul banget, guys. Gue tutup dulu ya jendela helmnya nih. Oke, nice. Buset, Supra X, guys. Nah, gue sudah tutup. Kenapa, sayang? Jadi gue ini bersama istri gue, guys ya, di belakang gue. Katanya kalau kenceng-kenceng itu takut, jadi ya udahlah, gue pelan-pelan aja. Mungkin nanti next ya, gue bakal usahakan taruh kamera depan di sana dan gue bakal ngonten bersama istri gue, guys. Baik itu menggunakan Supra ya. Nanti gue juga eksperimen lah gimana perasaannya atau gimana komentarnya istri gue ketika menggunakan Supra ya. Sambil podcast dikit lah, guys lah. Jadi gue kasih tahu kepada kalian, sebenarnya gue itu sudah memesan mix wireless gitu, mic wireless yang clip on gitu, guys ya. Ya semoga aja bisa buat podcastan di atas motor gitu ya, menggunakan Supra atau menggunakan NMAX ini, guys. Nah, ini adalah daerah Pusaka Negara Subang ya, guys ya. Sayang, aman nggak? Mau berhenti dulu nggak di Alfa? Oke, jadi di depan ada belokan yang menuju ke arah Jatireja atau Cipunagara ya. Kita bakal belok di sana dan kita akan berada di belakang mobil ini saja, guys, supaya nggak kagok ya. Ya, dan sekarang gue pengen belok ke arah Jatireja ini. Gue sekarang berada di Pusaka Negara ya, atau ya Pusaka Negara Subang. Nah, jalanan cukup ramai banget, guys, di sore-sore ini ya. Jadi gue bener-bener harus super hati-hati. Nah, di depan gue ini ada NMAX, guys. NMAX generasi sebelum ini, guys ya. Bodinya masih mengembang banget ya. Ketika kita lihat posisi berkendaranya memang karena memang si bodi belakangnya atau si sayap belakangnya itu ngembung, jadi posisi berkendara juga terlihat agak ngangkang, guys ya. Dan diimprovisasikan, diaplikasikan, diimplementasikan di motor ini, guys. Jadi lebih ramping dan lebih memberikan feel berkendara yang lebih nyaman lagi untuk boncengers. Aslinya sih memang jalan ini cukup ya kayak rame banget gitu, guys ya. Dan banyak orang-orang yang kurang yakin aja berkendara gitu, salip enggak ya. Itu sih sebenarnya yang bikin orang itu kagok di belakang gitu, guys. Dan yang terjadi crash seperti itulah. Durian, guys, banyak banget cuy. Wangi durian. Tapi the best of durian adalah montong ya, guys ya. Yang pernah makan durian montong silahkan bisa komen di kolom komentar gua, guys. Nah, ini adalah jalanan jalan dari daerah Pusaka Negara Subang. Aduh, terlalu kenceng gue ya. Tuh,
Tuh guys, ketika di sore hari pukul ini udah pukul 6 ya. Nggak kerasa ini udah pukul 6 guys. Udah jam 6. Tapi masih terang kayak gini ya guys ya. Jadi feel berkendara ketika kita menggunakan NMAX Turbo ini cukup nyaman banget guys. Bahkan ketika kita buka jendela helm ya, apa kalian mendengarkan suara mesin guys? Iya, kalian mendengarkan suara mesin, tapi sedikit banget ya guys. Ya mungkin atau gara-gara motornya nggak jarang dipakai atau seperti apa gitu ya. Tapi yang gua dengarkan sekarang nih dengan motor NMAX Turbo ini tuh nggak ada suaranya guys. Nah itu NMAX Neo tuh, suaranya itu tipis banget guys, halus gitu mesinnya gitu. Ya jika gua salah koreksi lah gitu. Jika memang ada user dari si NMAX Neo atau NMAX Turbo, coba kalian tulis di kolom komentar mesinnya itu gimana. Yang gua rasakan ini jujur ya, juga yang gua rasakan ini sangat adem banget guys, adem banget gitu. Berbeda dengan motor Vario ya, Vario yang 160 dan Vario 150 Beat gitu, suaranya tuh kasar banget guys. Mungkin gara-gara ini motor masih belum lama digunakan ya, artinya motor masih rada-rada baru lah gitu guys, walaupun udah 20.000 km gitu. Tapi memang nggak ada suaranya sama sekali loh guys, serius. Gue review jujur nih supaya kalian ketika yang ingin membeli NMAX Turbo, kalian bisa bandingkan atau kalian bisa lihat video gua dulu gitu untuk bahan pertimbangan kalian ya guys ya. Keren banget cuy, liatin guys. Tapi cukup gelap juga ya, tapi di sana awannya bagus guys. Aduh, ada hewan masuk anjay. Aduh. Gua tutup sedikit ya. Buku jurutan guys, kita kalem. Jadi memang si motor NMAX Turbo ini memiliki banyak fitur dan memberikan feel berkendara itu tidak bosan guys. Kalian lihat coba di sini banyak banget tuh pencetannya. Ada mode, ada pass beam, high beam, ada menu, ada klakson. Yang biasanya mah di motor-motor kayak Vario 160 yang zaman sekarang tuh pencetannya nggak sebanyak ini loh guys. Bahkan si PCX juga pencetannya nggak sebanyak ini ya, PCX yang sekelasnya gitu ya. Ya ini juga merupakan pertimbangan gua kenapa sih gua itu kayak orang kesurupan gitu, yang dulunya memang mengidamkan R15 V3 dan V4 lah gitu ya guys ya, dan sekarang gua memiliki NMAX ini gitu ya, kayak orang kesurupan sebenarnya guys. Karena memang yang pertama itu dari segi fungsionalnya lebih fungsional yang NMAX guys ya. Kalau memang kalau untuk gaya-gayaan ya R15 mungkin ya, kalau untuk gaya-gayaan anak muda gitu. Tapi kalau untuk fungsional itu lebih jauh dibandingkan dengan motor R15. Si NMAX ini lebih jauh unggul gitu ya untuk fungsional ya, dengan istri, terus posisi berkendara juga sangat nyaman. Kemudian di bawah juga kalian bisa lihat ya, kita bisa selonjoran dengan santainya menggunakan si NMAX ini guys. Nah, dan juga banyak banget fitur-fiturnya yang membuat kita tuh tidak bosan untuk berkendara guys. Dan speedometernya juga mewah banget loh guys. Jadi ya menurut gua rekomendasi banget lah. Jadi apa ya yang gue rasakan sejauh ini, gue juga memang ketika membeli motor NMAX Turbo ini itu melihat beberapa reviewer atau motovlogger ya, ternyata nggak sedikit yang membeli motor NMAX Turbo ini guys, banyak gitu ya. Gue kan bertanya-tanya ya, kok kenapa nggak pada beli PCX ya si motovlogger. Tapi kan kalau kita di desa ya, banyak banget kan yang bilang beli PCX aja, motornya bagus katanya. Jadi orang-orang di desa itu taunya kalau yang brand yang ada sayapnya ya, si Honda ini, brand Honda ini ya, itu motor bagus guys dari dulu juga gitu ya. Tapi beda dengan zaman sekarang, orang-orang yang kayak motovlogger kan lebih melihat kualitasnya seperti apa gitu ya. Walaupun memang Yamaha itu banyak banget maksudnya itu kurang terlalu digemari di masyarakat perdesaan gitu ya. Taunya masyarakat desa itu hanya brandnya ada sayapnya ya, brandnya ada sayapnya itu ya Honda gitu guys ya. Aduh, bentar guys.
Dan di situ gue jadi melihat gitu dari Kang Iwan Banaran atau Cak Iwan ya, kemudian Akang MV juga membelinya, Bang Yodivit, kemudian siapa lagi tuh, Zual Prastio gitu ya, yang sering-sering muncul di laman YouTube gua gitu guys ya. Kok reviewnya pada NMAX Turbo gitu ya. Dan gue juga akhirnya mengkomparasikan NMAX Turbo dan yang sekarang itu ya guys ya, si PCX Road Sync itu ya guys ya. Cuman karena gua ini kayak masih anak muda ya guys ya, melihat desain dari si motor NMAX Turbo ini langsung jatuh cinta gitu guys. Ditambah lagi gua ngorek-ngorek ya, gua mencari-cari fitur unggulan itu apa aja, ternyata banyak banget gitu guys. Dari mulai yang katanya turbo itu ya, dari YECVT yang sudah tidak menggunakan roller lagi, kemudian udah ada reading mode-nya ya, ada mode T dan mode S nya, kemudian apa ya, desain looknya itu garang banget guys. Itu desainnya sih yang buat pertama kali gua jatuh cinta, itu gua ngeliat desainnya gitu ya. Ketika lihat desainnya, anjrit, dari segi wajahnya itu garang banget coy. Nah di situ gue yang bikin gue langsung jatuh cinta guys ke motor ini. Dan akhirnya gue yang tadinya mengidam-ngidamkan R15 tuh motornya R15 V2 yang mengidam-ngidamkan motor R15, dan pada akhirnya ya karena fungsionalnya memang jauh banget dibandingkan motor R15 untuk kita berkeluarga, jadi gua memutuskan untuk mengambil si motor NMAX Turbo ini guys. Jadi mungkin cukup sekian, nanti kita bakal sambung di lain waktu ya ocehan-ocehan gua ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video gua, karena di akhir video gua selalu ucapkan kepada kalian yang sudah mensubscribe dan sudah menonton video gua dari awal sampai akhir. Terima kasih, matur suwun, hatur nuhun kepada kalian semua para subscriber gua. Dan bagi yang baru mampir, gua ucapkan selamat datang ya kepada kalian semua yang sudah mampir di channelnya Bay HKMV ini. Dan jika kalian memiliki kritik ataupun saran kepada Bay HKMV, silahkan guys, gue tidak akan menolaknya dan gue akan tampung ya guys ya. Dan gue bersyukur banget lah ketika memang ada yang berkomentar mengenai dari video gue itu kurang apa, kemudian bang nanti kedepannya bikin konten ini, silahkan guys, silahkan dibuka untuk kalian semua guys ya. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video gue dari awal sampai akhir, dan sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, semoga kita semuanya menjadi orang yang sukses, amin ya rabbal alamin. And see you in next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and dah.